Dinas Perhubungan Jawa Timur berhasil menghadirkan transportasi massal yang tidak hanya nyaman, aman, dan murah. Salah satu transportasi massal yang disambut antusias masyarakat adalah bis Trans Jatim. Hingga saat ini Dinas Perhubungan Jatim telah menyediakan 3 koridor bis Trans Jatim, yakni bis Trans Jatim koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik dengan 30 armada dan 3 cadangan. Koridor 2, Mojokerto, Sidoarjo dengan 20 armada dan 2 cadangan. Koridor 3, Mojokerto, Gresik 20 armada dan 2 cadangan. Keberadaan bis Trans Jatim ini mendapat apresiasi dari wakil rakyat di DPRD Jawa Timur. Para wakil rakyat di DPRD Jatim menyampaikan, bila bis Trans Jatim koridor 1, 2, dan 3 mendapatkan respon antusias masyarakat yang luar biasa. Ini harus terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya monitor evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Overall secara umum ternyata respon masyarakat terhadap Trans Jatim antusias, bagus sekali, penuh. Setiap koridor ada 22 bus trans, penuh semua, terutama Trans 1 dan 2 itu teruji penuh, tidak ada penambahan. Dan legislatif tentunya meminta pada Dishub ya, nomor 1 adalah bikin diskusi berlanjutan, terutama undang pakar, bagaimana efektivitas terhadap Trans Jatim ini. Syukur-syukur ada akademisi yang sudah membuat penelitian dari luar negeri begitu, koi paste ke Jawa Timur barangkali ya. Yang kedua adalah bikin monitor evaluasi. Saya minta Trans Jatim bikin monef, kemudian dilaporkan ke legislatif, ke kita, DPR Dewan, Komisi D. Kita akan bahas hasilnya kayak apa. Kemudian bikin lagi corrective action. Dari hasil monef, dilihat apa yang bagus, mana yang kurang, dan sebagainya, maka bikin corrective action namanya. Sementara itu, Hadi Dediansyah, anggota Komisi D mengatakan, bis Trans Jatim ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Untuk itu, kolaborasi antar pemerintah harus dilakukan untuk terus mengembangkan koridor-koridor lain untuk menghadirkan transportasi massa yang nyaman, terkoneksi, dan murah. Dengan adanya sudah beroperasinya 3 koridor ini, harus ada suatu sinergisitas, ada satu kolaborasi, karena terus terang bahwa Trans Jatim ini kalau menurut pandangan kami mestinya harus masuk di jalur-jalur protokol, tentunya jalur protokol Surabaya, karena ini merupakan bagian dari mengintegritaskan pusat berkumpulnya masyarakat, terutama di stasiun Pasar Turi, kemudian di pelabuhan Tanjung Perak. Nah, ini betul-betul harus terintegrasi. Kalau hanya sebatas masuk di luaran Surabaya, ini kurang ada dampak yang sangat positif, karena bagaimanapun juga masyarakat ini kan tentunya bukan hanya pada pintu gerbang Surabaya, tetapi diharapkan itu harus masuk sampai ke tengah kota. M. Asyari, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim menyebut, bis Trans Jatim menjadi prestasi Dishub Jatim yang mampu mewujudkan Jatim Akses dengan menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, murah, dan terkoneksi. Jadi kalau bicara aman itu satu adalah aman dari kejahatan, yang kedua tentu aman dari transportasinya. Artinya dari sisi mobilnya, usia mobil dan sebagainya itu. Nah, sehingga masyarakat membuat nyaman di situ. Maka transportasi ini sangat dibutuhkan untuk ke depan kita. Karena kenapa? Yang terpenting itu adalah koridornya jelas, haltenya jelas, sehingga masyarakat membuat suatu hal kepastian. Tidak lagi menunggu antrian yang begitu panjang. Maka kami selaku anggota Dewan ini sangat mendorong bahwa sesuai dengan target kita ini sampai koridor 10. Tapi yang terlaksana itu targetnya baru terlaksana sampai koridor 3. Tapi perlu jadi catatan apresiasi saya itu adalah bahwa nanti koridor 4 itu diarahkan Bangkalan, Surabaya. Tentu rutenya itu kemarin sudah dibahas. Rute itu pertama ikon Madura dengan Suramadunya ya. Dewi Imroatin, CTV.